Indonesia masih menjadi salah satu negara yang banyak menyuplai para pekerja migran ke sejumlah negara di Asia. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI mengungkapkan terdapat 4,7 juta pekerja migran Indonesia atau PMI yang menjadi korban sindikat penempatan kerja ilegal. Sebagian besar korban adalah perempuan. Padahal, sebagai salah satu penghasil devisa terbesar kedua, setelah sektor migas, PMI seharusnya mendapatkan perlakuan yang layak dan rasa hormat dari negara. Ya, negara harus hadir dalam setiap permasalahan PMI dalam mengatasi sekaligus memberantas mafia penempatan PMI ilegal. Senang dan merasa bangga karena yang akan berangkat ke Korea ini adalah SDM dengan kompetensi, SDM dengan keterampilan, SDM yang memiliki pendidikan dan akan bekerja di Korea. Yang saya lihat tadi semangatnya betul-betul sebuah semangat yang optimis. Pekerja migran kita yang ada di luar itu 9 juta. Kemudian yang legal 4,5 juta. Artinya yang ilegal itu masih 4,5 juta. Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak Benny Ramdhani agar itu terus pangkas dikurangi dan segera bisa dihilangkan. Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja. Karena ini menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya. Masih ada 4,5 juta yang di luar yang masih belum bisa tercatat oleh BP2MI. Tugas besar terakhir yang ini tidak mudah karena jalurnya jalur ilegal. Sekali lagi hari ini akan berangkat 597 SDM kita untuk bekerja di Republik Korea. Hati-hati, sumbangan kepada devisa negara dari pekerja migran di Indonesia itu tidak kecil, 159 triliun. Per tahun pekerja migran di Indonesia skema G2G ke Korea Selatan tahun 2022 ini. Badan pemerintah yang khusus menangani pekerja asal Indonesia, yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, bergerak cepat mengikuti arahan dan perintah Presiden untuk melindungi PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, hadir bersama kita. Yang terhormat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Anda Hajah Ida Fauziah, sebagai ibu dari para pekerja migran Indonesia. Pimpinan Komisi 9 DPR RI, Pimpinan Komite 3 DPR RI, yang terhormat Ambasador Korea untuk Indonesia, His Excellency Mr. Park Tae-sung, yang mulia Duta Besar Republik Indonesia untuk Negara Republik Korea Selatan, Bapak Gandhi Sulistianto, hadir juga bersama kita. Hadir juga Bapak Presiden, ingin saya laporkan, yaitu para orang tua dari para pekerja migran Indonesia yang mengikuti melalui Zoom. Dan ini dilakukan setiap penempatan dan pelepasan pekerja migran Indonesia. Lebih khusus tentu anak-anak bangsa, pahlawan devisa yang hadir pada hari ini, para pekerja migran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Presiden yang terhormat, ini benar-benar spesial. Saya hampir speechless. Tidak ada negara yang ketika melepas pekerjanya akan berangkat ke luar negeri dilepas oleh orang-orang penting. Kita pernah melepas, dilakukan oleh Menko. Kita sering melepas, dilakukan oleh para menteri, pimpinan DPR, dan juga anggota DPR serta tokoh-tokoh hebat di negara. Itu bentuk penghormatan negara kepada mereka yang disebut pahlawan devisa. Dan hari ini spesial, pemimpin negara, Presiden Republik Indonesia hadir di tengah-tengah kita semua. Izin Bapak Presiden, tadi ditayangkan video ada 2 potret. Potret pertama di belahan dunia yang lain, mereka anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal yang dilakukan oleh para sindikat penempatan ilegal yang terus, tentu atas perintah Presiden, saya perangi. 30 kali penggerebegan, 24 kali saya memimpin langsung penggerebegan itu, dan kurang lebih 1.300 anak-anak bangsa, ibu-ibu, perempuan mampu kita selamatkan. Mereka adalah korban tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh para sindikat. Mereka adalah kelompok yang berpesta pora mengambil keuntungan dari perdagangan anak-anak manusia. Dan tentu tidak ada toleransi, tidak ada tawar-menawar. Negara kita ingin buktikan hadir, negara tidak boleh kalah, dan pelindungan kepada pekerja migran Indonesia, anak-anak bangsa, sebagaimana perintah Presiden kepada saya sebagai pembantu, yaitu jaga dan lindungi pekerja migran Indonesia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terobosan-terobosan dilakukan BP2MI sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan pada para pahlawan devisa ini. BP2MI telah beberapa kali memberi pembekalan dan melepas keberangkatan PMI ke beberapa negara di Asia. Sesuai data World Bank, orang Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah 9 juta. Tapi di sisi lain yang tercatat dalam Cisco Command Center yang kami miliki hanya 4.541.766. Artinya ada 4,5 juta mereka yang sekarang sedang bekerja di negara-negara penempatan tidak tercatat secara resmi, di luar radar perlindungan negara. Saya ingin jaminkan kepada Bapak Presiden atas perintah Bapak, Command Center kita sudah bentuk, sudah kita dirikan 1 tahun lalu. Big Single Data Modernization System sudah kita buat, dan di Command Center ini 4.541.000 pekerja migran Indonesia tercatat secara detail. Siapa mereka, berasal dari kampung mana, sekarang sedang bekerja di negara apa, berapa gajinya, tinggal bahkan di mana, titik koordinatnya kita ketahui secara pasti. Mereka berangkat kapan, diberangkatkan melalui skema apa, dan selesai kontrak kapan. Bapak Presiden yang terhormat, dalam 2 tahun BP2MI tadi saya katakan telah menyelamatkan 1.365 anak-anak bangsa, dan mereka sebagian besar adalah kaum perempuan. Saya sering menangis di hadapan mereka karena 90% adalah ibu-ibu, dan jika kita menyebut ibu, maka mereka adalah orang yang melahirkan kita. Saya katakan naif jika negara yang besar ini, izin Bapak Presiden, jika negara yang memiliki aparatus negara yang cukup kuat di negara ini, tata kelola penempatan dan perlindungan harus dikendalikan oleh para sindikat dan mafia. Saya katakan tidak, genderang perang sudah kita tangguh atas perintah Presiden. Anak-anak bangsa harus diselamatkan, dan negara tidak akan mentolerir tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh siapa. Saya tawaf berkeliling Bapak Presiden, ketemu Bapak Kapolri, Panglima TNI, Menko Polhukam, Jaksa Agung, seluruh menteri termasuk Ibu Naker yang sangat membantu kami selama ini, membimbing kami. Bahkan saya katakan,
Sialnya penempatan ilegal itu selalu dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Jika saya berani mengatakan seperti ini, siapa saja mereka, dan saya sudah sampaikan kepada pimpinan kementerian lembaga, saya hanya menjawab sederhana. Presidennya aja berani, masa anak buahnya nggak berani. Bulan lalu saya memecat satu ASN di lingkungan BP2MI yang terlibat dalam penempatan ilegal. Pemecatan itu kami umumkan live di FB, diikuti oleh rakyat Indonesia. Bukti BP2MI tidak hanya ingin mengkoreksi yang borok di luar, tidak ingin hanya mengkoreksi hal yang tidak benar yang ada di institusi kementerian lain, tapi juga BP2MI ingin memberi contoh tidak ada tawar-menawar. ASN BP2MI dipecat karena melakukan penempatan secara tidak resmi. BP2MI bertekad untuk terus memerangi sindikat penempatan PMI ilegal. Tata kelola penempatan dan perlindungan PMI pun terus digulirkan melalui berbagai regulasi. Dalam 2 tahun kepemimpinan saya setelah saya diangkat sebagai pembantu Bapak, BP2MI sudah menangani 79.827 anak-anak bangsa yang dideportasi dari seluruh negara penempatan. Kami sudah menerima 3.053 yang harus kembali ke Indonesia karena sakit, cacat secara fisik, kemudian juga secara mental, depresi berat, bahkan hilang ingat. Mereka pulang dijemput oleh BP2MI, kepulangan diatur oleh Kemlu, dimasukkan ke rumah sakit Polri atas biaya BP2MI, perawatan hingga sembuh dan dikembalikan ke kampung halaman. Dan ini yang menyedihkan Bapak, kita sudah menangani selama 2 tahun 1.454 jenazah. Mereka kembali dalam peti mati, anak-anak bangsa. Padahal 90% yang sakit tadi, yang meninggal tadi, dulu penempatannya justru dilakukan secara tidak resmi. Di dunia lain, potret dalam video tadi Bapak, inilah anak-anak bangsa yang dipersiapkan sungguh-sungguh, serius oleh negara, bahwa mereka kami yakinkan kepada negara penempatan. Orang-orang terdidik, memiliki kompetensi dan dibuktikan dengan sertifikasi, memiliki keahlian dan keterampilan dengan pekerjaan dan sektor jabatan yang mereka pilih, memiliki kemampuan bahasa. Bagi BP2MI, atas perintah Presiden, setiap anak bangsa yang bekerja di luar negeri, mereka adalah wajah, dignity, dan harga diri Indonesia. Sehingga jika di era kepemimpinan saya, pembekalan 5 hari tadi, mereka diglorifikasi, jika pelepasan seperti ini diglorifikasi, dilepas oleh para pejabat dan orang-orang penting. Inilah perintah Presiden kepada saya. Jaga, lindungi PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki dan berikan penghormatan penuh kepada para pahlawan bangsa, anak-anak pekerja migran Indonesia. Berbagai fasilitas Bapak Presiden sudah kami siapkan di Bandara Soekarno-Hatta dan tambahan 5 bandara. Kita menyiapkan lounge, tempat istirahat dan rehat istimewa untuk para pekerja migran Indonesia. Tidak ada lagi pekerja migran yang terlantar keleleran di bandara, tidak mendapatkan pelayanan negara. Per 2 tahun lalu, kita mendapatkan fasilitas istimewa untuk pekerja migran Indonesia. Dan tidak hanya loan, termasuk fast track. Di negara ini hanya ofisial diplomatik yang tidak boleh dicampur dengan penumpang umum ketika masuk pemeriksaan imigrasi. Tapi 2 tahun ini, tidak hanya ofisial diplomatik, pahlawan devisa mendapatkan fasilitas jalur khusus fast track di setiap bandara. Kalau mereka berangkat ke luar negeri, mereka kan tidak punya uang, Bapak Presiden. Mereka butuh uang untuk tiket pesawat. Mereka butuh uang untuk biaya paspor. Mereka butuh uang untuk biaya visa. Mereka butuh uang untuk pelatihan. Mereka tidak punya uang, Bapak Presiden. Mereka hanya punya mimpi indah. Hadirnya perwakilan dari legislatif hingga yudikatif menjadi legitimasi bahwa negara memperhatikan dan memberi penghargaan setinggi-tingginya pada para PMI.
memutus mata rantai ijon rente, menghentikan praktek rentenir yang menghisap darah PMI. Kita keluarkan skema KTA BNI dan KUR PMI. Negara hadir memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah untuk para pekerja migran Indonesia. Tidak perlu lagi menjual harta keluarga untuk modal bekerja, tidak perlu lagi meminjam ke rentenir untuk modal bekerja. Saat launching saya katakan say goodbye pada rentenir. Pesta pora kalian sudah berakhir, dan di era Presiden Joko Widodo inilah era kemerdekaan para pekerja migran Indonesia. Kebijakan lainnya sebagai bentuk penghormatan negara kepada PMI agar para majikan mereka, kemudian juga pimpinan perusahaan menghormati mereka. Kami mengeluarkan credential letter. Mohon ditunjukkan kepada Bapak Presiden credential letter. Pak Dubes, Pak Sulis, credential letter itu kan hanya untuk duta besar. Bapak ditandatangani Presiden, PMI ditandatangani Kepala BP2MI, credential letter untuk para pekerja migran Indonesia. Tertulis di dalam credential letter ini, negara menyatakan bahwa mereka orang-orang baik. Negara yang menyatakan. Tertulis di credential letter ini meminta agar mereka diberikan hak-haknya sebagai undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Surat negara kepada majikan dan pimpinan perusahaan pasti akan membuat bangga majikan para pekerja. Kebanggaan mereka karena dihormati oleh negara Indonesia, pasti akan muncul respek mereka kepada negara kita. Harapannya dengan credential letter, respek majikan para PMI, pimpinan perusahaan di mana kalian bekerja, maka respek itulah yang kita harapkan diberikan oleh para majikan dan pimpinan perusahaan kepada anak-anak bangsa pekerja migran Indonesia. Jika ada pemberian barang bekas dari majikan apa saja dan nilainya berapa besar. Kemarin kita bernegosiasi senilai 20 juta milik PMI dari nilai barang, itulah yang akan dibebaskan oleh negara, diskon untuk para pahlawan devisa. Kenapa ya perumahan murah bersubsidi hanya untuk prajurit TNI, prajurit polisi, atau ASN? Bukankah mereka bekerja salah satunya mimpi ingin memiliki rumah? Sedang dibicarakan Bapak Presiden dengan Kementerian PUPR bagaimana PMI bisa mendapatkan perumahan murah bersubsidi untuk pekerja per bulan. Mereka pasti bisa mencicil. Kemudian sinergi dan kolaborasi Bapak Presiden dengan kementerian lembaga sudah kami lakukan. Kurang lebih 119 kabupaten kota, 5 provinsi, 67 lembaga. Izin Pak Presiden, Ibu Menteri juga kadang-kala kesel, kami juga begitu. Undang-Undang 18/2017, tata kelola penempatan pelindungan, mandatnya tidak hanya kepada Kemnaker, mandatnya tidak hanya kepada BP2MI dan Kemlu. Ada tanggung jawab pemerintah daerah. Di pasal 40 ada 9 kewajiban pemerintah daerah provinsi, di pasal 41 ada 11 kewajiban dan kewenangan Pemda kabupaten kota, dan 5 di pasal 42 kewenangan desa. Itu belum berjalan. Bahkan perintah undang-undang agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan itu juga belum tersedia. Padahal undang-undangnya sudah 5 tahun diterbitkan. Butuh masukan saya tentu Bapak Presiden, duduk bersama Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga Kementerian Desa, Kementerian Tenaga Kerjaan Republik Indonesia, Kemlu, dan juga BP2MI, plus tentu aparat penegak hukum di negara ini. Karena kita tidak sedang hanya memperbaiki tata kelola penempatan pelindungan, tapi juga pemberantasan sindikat penempatan ilegal yang sangat marak dan terus dilakukan oleh para sindikat. Mandat dan tugas Presiden sangat baik kepada Ibu Menteri dan kami. Perintah Presiden kepada Ibu Menteri dan kami sangat jelas. Zero toleran penempatan ilegal. Perintah Presiden dalam rangka memperbaiki tata kelola penempatan yang lebih baik, menyiapkan tenaga dan SDM kompeten, kami lakukan. Tapi kami diganggu terus oleh para sindikat penempatan ilegal. Ini harus menjadi concern kita semua dan harus kita perangi bersama-sama. Ini mimpi dari para pekerja migran. Bapak Presiden, kita ingin menyiapkan mereka yang benar-benar kompeten, memiliki keahlian, keterampilan. Tidak harus sepenuhnya pelatihan diserahkan pada pihak swasta. Negara harus sungguh-sungguh menyiapkan kompetensi mereka. Mimpi kami Bapak Presiden, jika seandainya negara, sebagaimana usulan BP2MI, bisa mewujudkan sebuah gedung pusat pendidikan dan pelatihan bagi para pekerja kompeten, yaitu Indonesia Migrant Center, yang mudah-mudahan bisa
direstui oleh Bapak Presiden. Bentuk penghormatan, fasilitas yang sangat istimewa itu juga adalah perintah Presiden. Karena tidak ada menteri, kepala badan, pimpinan lembaga, kecuali dia adalah pembantu Presiden. Sebelum saya tutup, saya ingin tanya kepada kawan-kawan PMI, banggakah kita dengan Bapak Presiden Jokowi? Banggakah kita dengan seluruh kebijakan yang berpihak kepada PMI? Jika bangga dengan Presiden Jokowi, mari kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Saya minta tepuk tangannya lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi tepuk tangannya. Melepas PMI berangkat ke luar negeri seperti negara melepas kontingen Olimpiade. Bedanya mereka berkompetisi dalam kompetisi olahraga, mereka PMI berkompetisi dalam kompetisi global merebut peluang kerja di luar negeri. Sehingga saya selalu sarankan Bapak Presiden kepada mereka, berangkatlah dengan kepala tegak dan kembalilah dengan membusungkan dada, karena kita adalah penyumbang devisa. 159,6 triliun disumbangkan oleh para pekerja migran Indonesia setiap tahunnya kepada negara ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain kebijakan yang berpihak pada PMI, langkah nyata pemerintah kepada para PMI diantaranya pembuatan lounge PMI di bandara, pembuatan fast track jalur khusus bagi PMI di bandara, kebijakan pembiayaan KUR dan KTA dari Himbara, dan adanya credential letter kepada tiap PMI sebagai bentuk negara menghormati majikan para PMI. Sikap tegas BP2MI dalam memerangi praktek penempatan ilegal PMI dan tindak perdagangan orang semakin membuktikan keseriusan bahwa negara tidak boleh kalah melawan para sindikat dan mafia perdagangan manusia yang selama ini banyak mengorbankan anak-anak bangsa.